但我觉得都不像。教主饶命！且便可。别慢了。 Setelah keputusannya benar-benar bulat, Zanlong menemui Lo Liu dengan mempertanyakan mencari harta karun langit dan bumi seharusnya mencari di mana. Balasannya, jika tidak ditakdirkan, maka harta itu tidak akanlah muncul. Mendengar hal tersebut, Zanlong mulai mencurigainya. Jika dia berkata demikian, bagaimana cara dia bisa mendapatkan banyak sekali harta pusaka? Terlebih yang dia tahu mendapati satu harta pusaka saja, itu akanlah menjadi orang kaya. Mengapa Lo Liu tidak terlihat seperti orang kaya, malah sebaliknya? Jawabannya ya, kekayaan di duniawi bukanlah tujuan dia yang sebenarnya. Dan seharusnya dia tahu, harta pusaka yang mereka cari ini, para dewa pun belum tentu pernah melihatnya. Dan tiba-tiba terdengarlah suara gong, membuat mereka berdua langsung menoleh ke arah kanan, melihat adanya seorang pria yang begitu misterius. Ternyata Zanlong mengenalinya, kalau pria itu adalah pria gila yang berada di dalam kota. Dia selalu memperingati para warga untuk menjaga uangnya, karena sebentar lagi mereka akanlah kehilangan uang. Tetapi di matanya Lo Liu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menipunya. Dia pun bertaruh kepada Zanlong, kalau pria yang dia sebut sebagai orang gila, justru dia adalah ketua pencuri terbesar di kota ini. Sempat tidak mempercayainya, Zanlong langsunglah mengikutinya dari belakang, guys. Dia juga mendapati pesan dari Lo Liu kalau orang gila yang dia maksud memiliki harta pusaka yang disebut sebagai tiang bendera. Hal ini membuat Zanlong semakinlah penasaran. Benar saja perkataan dari Lo Liu, dia adalah ketua pencuri. Banyak sekali anak-anak yang telah dimanfaatkan olehnya, guys. Mereka menjadi pelaku pencuri. Sampailah ada salah satu bocah yang bernama Modo mencoba mengalihkan perhatian, guys. Namun, Zanlong memiliki mata kucing. Dia bisa melihat sekelilingnya dengan benar-benar detail. Karena sudah terbukti bocah tersebut adalah pelaku pencuri, Zanlong mengikutinya dari belakang dan berakhir di satu rumah yang memiliki lorong begitu panjang, guys. Ketika dia memasuki lorong tersebut, lagi-lagi bertemu dengan Modo. Tetapi Modo langsung mengusirnya dengan memberikan peringatan, pergilah sejauh mungkin. Ya, niatannya sangatlah baik, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dan ternyata akhir dari lorong tersebut adalah markas dari ketua sang pencuri. Para bocah yang menghasilkan uang sedikit akanlah mendapati hukuman berupa cambuk, guys. Sedangkan untuk Modo sendiri, dia memiliki kesulitannya sendiri, yaitu adiknya sedanglah menjadi sandera oleh ketua pencuri. Kebetulan untuk hari ini, dia telah menghasilkan lumayan banyak. Jadi ya, dia meminta satu hal untuk berbelas kasihan agarlah dia membawa adiknya pergi berobat. Tetapi ketua pencuri tidaklah mempercayainya. Dengan alasan, orang yang berada di dalam sekte suci tidak perlu meminta pertolongan kepada pihak luar. Dan biarkanlah dia sendiri yang akan mengobatinya. Tetapi ya, Modo juga tidak mempercayainya, sebagaimana mereka tahu ketuanya adalah pria bajingan. Alhasil, Modo mendapati cambukan serta pukulan. Intinya, dia dihukum seberat-beratnya sampai terluka parah. Untuk Zanlong yang melihatnya, sungguhlah tidak terima. Dia pun langsung mengambil topeng untuklah menyamar, dan dia menahan cambukan terakhir
yang membuat ketua pencuri langsung kebingungan. Mengapa ada yang berani untuklah membelot terhadapnya? BTW, untuk sang pencuri ini sangatlah mirip dengan kakak iparnya guys, yaitu Zhu Ermian. Perbedaannya hanya dengan tai lalat yang berada di bawah bibirnya. Sayangnya, Zhanlong terlalu lengah. Dia mendapati cambukan bertubi-tubi. Sampailah tekukur besinya keluar dan tidak sengaja menerima darah miliknya. Seketika tekukur besi ini langsunglah aktif yang mengeluarkan gelombang suara begitu kuat. Sang pencuri yang melihatnya langsunglah terkejut. Seakan-akan dia melihat harta yang jauh lebih berharga daripada uang. Dia pun menawarkan kesepakatan, ampunilah dirinya, maka seluruh harta ini akanlah menjadi miliknya. Tetapi Zhanlong menolaknya. Kalau dia tidak membutuhkan harta, yang dia inginkan kebebasan dari para bocah. Lantas, ketua pencuri langsung menyuruh seluruh para bocah untuklah pergi dari sini. Setelah para bocah berlari berhamburan, Zhanlong tidak lupa pesan dari Dou Laoliu, yaitu mengambil tiang bendera yang berada di belakangnya. Lagi-lagi ya, ketua pencuri langsunglah terkejut. Disinilah dia meyakini kalau Zhanlong yang saat ini menyamar sebagai Tuan Long memang adalah pemburu harta karun. Jadi ya, dia bersandiwara kalau tiang bendera ini hanyalah sebuah aksesoris, sama sekali tidaklah berharga. Balasan dari Zhanlong ya, jika dia berkata demikian, maka berikan saja padaku. Lagi pula, barang sampah tidak akan berguna untuknya. Sangat disayangkan ya, Zhanlong ini benar-benar polos. Dia tidaklah tahu menau kemampuan dari tiang bendera yang ternyata bisa mengubah seseorang menjadi monster yang begitu menakutkan. Dan dia berubah menjadi monster laba-laba. Bahkan seisi ruangan goa tiba-tiba juga berubah yang diselimuti banyak sekali lilin besar. Si pencuri juga langsung mengejeknya. Padahal telah diberikan kesempatan untuk hidup, tetapi dia tidaklah mau menerimanya dan malah bersikeras memilih mati. Alhasil, Zhanlong mendapati serangan cambuk bertubi-tubi. Di sini ya, Zhanlong belum menemukan solusi untuklah menghadapinya, guys. Sedangkan kita berpindah kepada Zhu Ermian. Terbukti ya, kalau Zhu Ermian bukanlah ketua pencuri, memang sangatlah mirip, memiliki kesamaan, yaitu mata kirinya buta. Tetapi kakak iparnya adalah pria yang begitu sangatlah baik hati serta miskin. Di sini terbukti kalau kakak iparnya memang tidak bisa diandalkan. Dia sangatlah bergantung kepada istrinya, yang benar-benar sangatlah terampil. Dengan contohnya saja, mereka mengeruk beberapa sisa beras di dalam gucinya, guys. Meskipun hanya mendapati satu mangkuk, bagi mereka itu adalah sebuah berkah. Namun, mereka tidak memiliki lauk. Alhasil, Chunhua merelakan jepitan rambut miliknya. Dan itu adalah harta terakhirnya. Sebagai suami ya, dia juga enggan untuklah menjualnya. Tetapi keadaanlah yang memaksa mereka, guys. Kembali kepada Zhanlong, dia sudah mulai kelelahan. Bahkan tekukur besinya terlihat tidak lagi berfungsi. Padahal ya, dia terus-terusan memberikan darahnya. Sampailah Zhanlong benar-benar tidak berdaya. Tangan dan kakinya terikat, lehernya terlilit dengan cambukan. Untuk ketua pencuri, tidak akanlah menghabisinya dengan cepat. Dia akanlah terus-terusan menyiksanya, agarlah dia benar-benar menikmati dunia ini. Di sela-sela itu, Zhanlong kembali teringat dengan kakak perempuannya yang sedang menunggu kepulangannya, guys. Dari kenangan tersebutlah membuat mata kucingnya kembali aktif.
dengan mata kucing malamnya, pergerakan dari ketua pencuri bisa dilihat dengan begitu detail, seakan-akan semua serangannya melambat tepat di depan matanya, guys. Tidak sampai di situ, Janlong juga menemukan titik kelemahannya tepat di bagian mata kirinya yang buta. Setelah mendapati solusinya, Janlong berteriak, "Hari ini aku pasti akan membawa anak-anak ini pergi dengan selamat." Dan giliran dari Janlong untuklah menyerang balik. Dia memadamkan seluruh api yang berada di lilin. Ternyata ya, kekuatan dari kucing malam bukan hanya penglihatannya saja, tetapi pergerakan dari Janlong juga semakin bertambah cepat. Pergerakannya tidak bisa diikuti oleh ketua pencuri. Hal ini ya benar-benar menguntungkan Janlong. Dia pun berhasil mengambil cambuknya. Dan dia akanlah mewakili anak-anak tersebut untuk membalas cambukannya. Tidak sampai di situ, tekukur besinya juga diikat dengan cambuknya, guys, yang membuat cambukannya semakinlah kuat. Dan di cambukan terakhir, Janlong berhasil untuklah menancapkan tekukur besinya tepat di mata kirinya, guys, sebagai titik kelemahannya. Setelah dari kemenangannya, Janlong akhirnya mengerti kalau orang-orang pernah berkata mata kucing malam adalah pembawa sial. Dulu dia memang sempat mempercayainya, tetapi sekarang mata kucing malam ini justru membantunya, dan dia percaya mata kucing malam adalah pembawa keberuntungan untuklah dirinya. Lalu Janlong meminta kepada seluruh para bocah untuklah mengembalikan seluruh harta yang mereka curi dari para warga. Sedangkan dia sendiri kembali bertemu dengan Lao Liu dengan memegang tiang bendera serta mempertanyakan apa rahasia di balik tiang bendera ini. Jawaban dari Lao Liu, kesempatan yang ditakdirkan belumlah tiba. Jadi ya, belum saatnya dia mengetahui apa rahasia tersebut. Namun, Janlong tetaplah memaksa untuk memberitahunya. Alhasil, Lao Liu akan membocorkan sebuah rahasia. Kalau sekumpulan orang tersebut juga termasuk pemburu harta pusaka. Jika dia masih penasaran, maka dia akan memberitahu yang jauh lebih menarik. Kalau kota kuno muncul 30 tahun sekali. Dan itu harus mengumpulkan 3 benda pemancing pusaka untuk membuka gerbangnya. Dan tiba saat itu, dengan mengandalkan tekukur besi, maka ya, Janlong bisa menukarnya dengan satu harta pusaka langit bumi, guys. Dan untuk menukarnya di toko perlengkapan sembayang. Namun ya, dia haruslah datang pada malam hari. Karena untuk di pagi hari, toko ini menjual perlengkapan barang sembayang, guys. Tetapi pada malam hari, toko ini akanlah menjarah para makam. Jadi, tugas dari Janlong, dia harus mengambil setumpuk kertas sembayang dari dasar peti. Sampailah Janlong berada di depan gerbang toko perlengkapan sembayang. Ketika dibuka, Janlong langsung tersedot masuk. Sedikit preview untuklah di part berikutnya. Di dalam toko perlengkapan sembayang, Janlong akanlah berhadapan dengan wanita pengendali boneka kertas. Mungkin dia adalah pemilik harta sesat yang terakhir, karena kan membutuhkan 3 barang sesat, barulah bisa untuk menukarkan harta pusaka langit dan bumi. Tetapi kuncinya tetap berada di tekukur besi, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.